Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode perkembangan fisik motorik anak usia dini. Perkembangan motorik merupakan perkembangan dari unsur kematangan dan pengendalian gerakan tubuh yang erat kaitannya dengan pusat motorik di otak, atau bisa disebut juga dengan proses seorang anak belajar untuk terampil menggerakkan anggota tubuhnya. Fisik motorik itu ada dua, yaitu pertama motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar adalah kemampuan gerak tubuh yang menggunakan otot-otot besar sebagian besar atau seluruh anggota tubuh kasar, motorik kasar. Terus yang kedua, motorik halus. Motorik halus adalah kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot-otot kecil dan koordinasi mata atau tangan. Semakin muda usia anak, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk berkonsentrasi pada kegiatan yang berkaitan dengan motorik halus. Sipil menggolongkan keterampilan anak ada tiga, yaitu yang pertama, keterampilan lokomotor, terdiri dari berjalan, berlari, meloncat, dan berayun. Yang kedua, keterampilan non-lokomotor, bisa gerakan tubuh yang anak itu diam di tempat, seperti mengangkat, mendorong, melengkung, berayun, dan menarik. Terus yang ketiga, keterampilan memproyeksikan dan menerima atau menangkap benda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi perkembangan fisik motorik. Fungsi perkembangan fisik motorik menurut teori barat. Menurut Hurlock yang dikutip oleh Irani Hapsari menyatakan, pertama, perkembangan motorik yang berkembang baik menandakan kesehatan fisik dalam kondisi baik. Yang kedua, melalui kegiatan fisik motorik, anak dapat melakukan katarsis emosional untuk melepaskan emosi yang tertahan dan membebaskan diri dari kegelisahan dan keputusasaan. Yang ketiga, anak yang berkembang fisik motoriknya dengan baik dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari secara mandiri dan percaya diri. Yang keempat, kondisi fisik motorik yang baik akan membuat anak mampu melakukan kegiatan atau hobinya yang diamatinya dengan perasaan senang walaupun dilakukan sendiri. Yang kelima, perkembangan fisik motorik yang baik akan membantu anak untuk dapat bersosialisasi, bermain, dan memainkan perannya di antara teman sebayanya. Dan yang keenam, perkembangan fisik motorik yang baik dapat akan menumbuhkan rasa aman secara psikologis. Fungsi perkembangan fisik motorik menurut teori Islam. Quran menciptakan beberapa tingkatan kejadian sebagaimana dijelaskan dalam surat Nuh. Terjemahnya, padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkat kejadian, di antara yang lain. Yang pertama, sabiyun, yang kedua, tilf, yang ketiga, walad. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran guru dalam perkembangan fisik motorik anak usia dini. Yang pertama, menyediakan peralatan dan lingkungan yang memungkinkan untuk melatih keterampilan motoriknya. Yang kedua, memperlakukan anak dengan sama atau secara adil. Yang ketiga, mengenalkan berbagai jenis keterampilan motorik. Yang keempat, meningkatkan kesabaran guru karena setiap anak memiliki jangka waktu sendiri dalam menguasai sesuatu keterampilan. Yang kelima, aktivitas fisik yang diberikan anak harus bervariasi. Yang keenam, berilah anak-anak aktivitas fisiknya yang memungkinkan anak menikmati dan dapat mencapai kemampuan yang diharapkan sesuai perkembangannya. Yang ketujuh, saat melakukan aktivitas fisik yang menempatkan anak bersama beberapa anak lainnya. Metode perkembangan fisik motorik anak usia dini. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang aman. Yang kedua, kegiatan harus menantang dan menyenangkan. Yang ketiga, menyediakan tempat.
bahan dan alat yang dipergunakan dalam keadaan baik, serta membimbing anak mengikuti kegiatan tanpa menimbulkan rasa takut dan cemas dalam menggunakannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik anak usia dini. Dimulai dari usia 0 sampai 2 tahun. Bayi adalah makhluk yang aktif. Bayi memiliki kemampuan mengembangkan sistem motoriknya yang tinggi seperti melihat, mengecap, mencium bau, dan merasakan sakit. Bayi mengalami perkembangan sangat cepat di bulan-bulan pertama pasca dilahirkan. Pada usia 0 sampai 2 tahun, adapun tanda-tanda sistem motorik bayi mulai berkembang, yaitu dengan adanya gerak refleks. Terus yang kedua, pertumbuhan gigi, pola tidur dan gerakan bayi. Ada juga pola makan dan gizi seimbang, toilet training, sistem kerja otak, dan motorik kasar dan motorik halus. Selanjutnya usia 2-6 tahun. Pada masa kanak-kanak, awal pertumbuhan fisik tidak secepat sebelumnya, namun makin berkembang dari segi kualitasnya. Setiap anak memiliki pola perkembangan bervariasi disebabkan berbagai faktor bawaan, hormonen, pertumbuhan, gizi buruk, infeksi kronis, dan gangguan emosional. Saya akan menjelaskan tentang indikator tahap pencapaian perkembangan motorik kasar. Perkembangan kemampuan motorik bayi akan sangat membantu untuk melakukan eksplorasi dan mempraktikkan hal baru. Keterampilan motorik dibedakan menjadi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Adapun indikator perkembangan motorik kasar usia 0 sampai 2 tahun. Dalam perkembangan motorik anak, ada beberapa indikator tahap yang akan terjadi dan berikut indikator tahapan tersebut. Usia 0 sampai 3 bulan, anak belajar untuk memfokuskan penglihatannya dan cara matanya akan mengikuti gerakan objek yang ia lihat. Usia 3-6 bulan, mengangkat kepala sekitar 90 derajat dan mampu mengangkat setengah badannya dengan bertopang pada tangan. Yang kedua, memperluas area pandangan. Yang ketiga, meraih benda-benda yang berada di sampingnya atau di luar jangkauannya. Usia 6-9 bulan, yang pertama, bayi sudah mampu duduk tanpa ditopang kedua tangannya. Tengkurap dan rangka menghampiri benda-benda yang jauh dari jangkauannya. Memegang benda dengan jari telunjuk dan ibu jarinya. Usia 9-12 bulan, bisa berdiri dan berjalan dengan dituntun oleh seseorang. Usia 12-18 bulan, anak akan berjalan guna mengeksplorasi lingkungan yang ada di sekelilingnya. Usia 18-24 bulan, anak mampu naik turun dari tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi. Indikator perkembangan motorik kasar usia 3-4 tahun. Yang pertama, berlari sambil memegang sesuatu. Yang kedua, naik turun tangga atau tempat yang lebih tinggi dengan kaki bergantian. Yang ketiga, meniti di atas papan yang cukup besar. Yang keempat, melompat turun dari ketinggian kurang lebih 20 cm. Yang kelima, menirukan gerak senam sederhana seperti menirukan gerakan pohon, kelinci, melompat. Yang keenam, berdiri dengan satu kaki. Yang ketujuh, mampu berjalan menopang secara sempurna, jarang sekali melakukan lompatan-lompatan, dan mampu berlari dengan keseimbangan tubuh yang sangat baik. Yang kedelapan, mampu melakukan gerak berdiri dengan satu kaki. Yang kesembilan, suka bermain dan membutuhkan gerakan cepat seperti lompat tali. Yang kesepuluh, masih membutuhkan penjelasan tentang sebab akibat dari kegiatan yang dilakukan. Indikator perkembangan fisik motorik kasar usia 5-6 tahun. Anak usia 5-6 tahun berada pada masa fundamental, fase gerak dasar. Pada fase fundamental, fase gerakan dasar terbagi menjadi 3 gerakan, yaitu
gerakan lokomotor, gerakan non-lokomotor, dan gerakan manipulatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang indikator tahap pencapaian perkembangan motorik halus. Perkembangan motorik halus berisi tingkatan pencapaian perkembangan, yaitu yang pertama, anak mampu menggambar sesuai gagasannya. Yang kedua, anak mampu meniru bentuk. Yang ketiga, anak mampu mengeksplorasi dengan berbagai media. Yang keempat, anak mampu menggunakan alat tulis dan alat makan dengan benar. Yang kelima, anak mampu menggunting sesuai pola. Yang keenam, anak mampu menempel gambar dengan tepat. Yang ketujuh, anak mampu mengekspresikan diri melalui gerakan gambar dan secara rinci. Indikator pengembangan motorik halus yaitu kecepatan, kecekatan, ketelitian, keluasan, dan ketelatenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Devi Aisantika. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk jenis permainan untuk perkembangan fisik motorik anak usia dini. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang bermain. Apa sih itu bermain? Bermain itu merupakan salah satu hak asasi manusia. Begitu juga untuk anak usia dini. Ada banyak manfaat yang didapat dari kegiatan bermain. Salah satunya adalah pengembangan kreativitas, bermain dalam bentuk apapun, baik aktif maupun pasif, dan menggunakan alat atau tanpa alat, dapat menunjang kreativitas anak dalam berbagai staf. Terus di sini ada jenis-jenis permainan, yaitu ada dua jenis-jenis permainan, yaitu aktif dan pasif. Permainan aktif antara lain yang pertama, permainan bebas atau spontan, yaitu permainan yang tidak ada peraturan, yaitu bebas. Terus yang kedua, permainan konstruksi. Permainan ini menggunakan benda untuk menciptakan hasil karya. Terus yang ketiga, permainan khayal atau peran. Anak usia dini itu sering banget bermain peran seperti main pasaran atau main rumah-rumahan. Terus yang keempat, mengumpulkan benda yang dia sukai dan lain-lain. Terus untuk permainan pasif, di sini ada yang pertama membaca, yang kedua melihat komik, yang ketiga menonton film, dan yang keempat mendengarkan radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Devi. Saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan fisik motorik melalui permainan kreatif. Apa sih itu permainan kreatif? Permainan kreatif adalah pendekatan yang digunakan sebagai pijakan perkembangan kreatif anak usia dini. Perkembangan fisik motorik melalui permainan kreatif dapat dilakukan melalui 3 kegiatan, yaitu latihan, bermain, dan perlombaan, yang digunakan untuk melatih motorik kasar atau motorik halus anak usia dini. Permainan kreatif mendukung fisik motorik anak dalam beberapa aspek. Yang pertama, koordinasi mata, tangan, dan kaki, seperti contoh menggambar, menulis, dan lain-lain. Yang kedua, melalui gerakan lokomotor seperti melompat, lari, berguling. Yang ketiga, gerakan non-lokomotor yaitu seperti duduk, berdiri, menghadap kanan dan kiri. Yang keempat, pengelolaan dan pengendalian tubuh. Anak mulai mengenali tentang fungsi tubuhnya. Terus yang kedua, mengenali tentang irama dan keseimbangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk dan jenis permainan sebagai stimulasi perkembangan fisik motorik. Stimulasi adalah rangsangan yang dilakukan sejak bayi baru lahir yang dilakukan untuk merangsang sistem inderanya. Adapun jenis-jenis permainan yaitu 1. Permainan fisik. Permainan fisik itu meliputi lompat tali, permainan kucing dan tikus, permainan bola kasti, yang terakhir bermain emplik. Yang kedua, menyanyikan lagu. Yang ketiga, bermain teka-teki. Yang keempat, bermain benda. Dan yang kelima, bermain drama. Keenam, permainan ulisi.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.